Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang studi kasus faktor penyebab dari korupsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korupsi. Perlu diketahui bahwa korupsi itu merupakan dapat menyebabkan efek domino, di mana semua sendi-sendi kehidupan sangat berpengaruh terhadap korupsi yang telah ada di muka bumi ini. Kita bisa mempelajari bahwa dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor internal itu biasanya berupa dari sifat manusia yang tamak, sifat manusia yang rakus, ataupun moral yang kurang, dan serta perilaku konsumtif yang ada di diri manusia itu sendiri. Adapun faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang terjadinya korupsi karena sebab dari luar. Itu yang pertama adalah contohnya faktor politik, di mana terjadi kasus suap, politik uang. Bisa kita lihat sehari-hari, misalkan dalam pilkada di daerah-daerah, mungkin kita sering atau mungkin bisa melihat tentang faktor politik uang, misalkan adanya pemberian uang dengan jumlah tertentu agar memilih pasangan tertentu. Kalau di daerah-daerah mungkin kita bisa melihat adanya faktor misalkan hmm, serangan fajar. Biasanya ketika dalam pemilihan kepala desa gitu ya, kepala daerah atau apapun, biasanya ketika besok akan adanya pemilihan, malam-malam itu para tim suksesnya itu memberikan semacam uang sebagai upaya untuk memilih dari calon yang dijagokan tersebut. Yang kedua yaitu faktor hukum, di mana faktor hukum itu lebih orientasinya terhadap undang-undang yang lemah, khususnya dalam penegakan hukum yang tidak adil. Secara contohnya adalah ketika tebang pilih terhadap suatu permasalahan. Misalkan ketika ada contoh, ada kasus yang besar tetapi bisa disuap dan sebagainya sehingga kasus itu menjadi dilemahkan. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Ini disebabkan dari gaji yang rendah, misalkan tidak sesuai dengan UMR, upah minimum regional, sehingga ada kesempatan untuk melakukan tindak korupsi tersebut. Yang keempat itu faktor organisasi. Faktor organisasi biasanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap kegiatan organisasi. Hal ini disebabkan karena keteladanan kepemimpinan yang kurang baik. Biasanya dalam satu organisasi ketika seorang pemimpin tidak bisa mencontohkan sesuatu yang baik kepada bawahannya, maka bawahannya akan melakukan tindakan sesuai apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam organisasi itu sendiri. Oke, beberapa pendapat ya mengenai faktor penyebab korupsi, yaitu ini menurut Ansari Yamama kemarin sudah dijelaskan. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta politik yang masih mendewakan. Nah, ini bisa kita pahami bersama teman-teman bahwa ketika kita menganggap bahwa uang adalah segalanya, itu yang bisa salah satu memicu untuk melakukan korupsi. Jadi seperti ini. Kita sebagai mahasiswa harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kita bisa melihat bahwa yang namanya kebutuhan handphone, menurut teman-teman itu kebutuhan atau keinginan, atau makan. Makan itu kebutuhan atau keinginan. Mungkin sebagian orang itu menganggap bahwa makan adalah kebutuhan. Tapi perlu kita sadari bahwa makan itu bisa menjadi kebutuhan, bisa juga menjadi suatu keinginan. Ketika kita makannya itu harus di kafe,
makannya itu harus di tempat yang mewah, itu menjadi suatu keinginan. Tapi ketika makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gitu ya, memenuhi eh, kebutuhan itu sendiri, itu menjadi kebutuhan. Tapi ketika makan dengan jumlah yang tidak seharusnya gitu ya, mungkin bisa sekali-kali untuk me time dan sebagainya. Tapi ketika itu harus dipaksakan, harus ke kafe, ke resto yang mahal dan sebagainya, itu menjadi sebuah keinginan. Misalkan pembelian handphone atau laptop yang kita pegang sehari-hari, itu bisa jadi sebuah kebutuhan ataupun keinginan, tergantung seberapa manfaat dari barang tersebut. Jadi teman-teman sekalian, mahasiswa diharapkan sudah mulai belajar untuk membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Karena dari situlah rawan sekali ketika kita tidak bisa membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan, kemungkinan praktek korupsi itu akan mulai ada. Berikutnya adalah korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Sekali lagi, jumlah nominal uang itu adalah relatif. Misalkan kita memanfaatkan uang 100.000, itu bisa cukup, bisa kurang, tergantung. Relatif sekali. Jumlah nominal itu relatif. Yang bisa menentukan itu pas atau tidak, kurang atau tidak, ya diri kita sendiri. Bagaimana mencikapi terhadap kekayaan yang kita miliki nantinya. Berikutnya adalah semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Ya, betul sekali. Sekali lagi, ketika uang Anda anggap adalah segalanya, uang adalah faktor utama dalam memenuhi kebutuhan, uang adalah misalkan Anda beranggapan uang adalah membuat kita bahagia karenanya, uang adalah segalanya dan sebagainya, itu menurut pendapat saya itu tidak harus. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur semata-mata hanya sebuah materi saja. Banyak hal membuat orang bahagia, banyak hal membuat orang itu merasa dirinya adalah cukup. Ketika kelebihan uang, apakah masih cukup? Tidak juga. Ketika orang banyak uang, apakah semua kebutuhan pasti terpenuhi? Tidak juga. Tergantung cara menyikapi uang tersebut terhadap apa yang kita inginkan nantinya. Oke, kita akan ada contoh film.
Ya ora kene suket bae. Dilatih murah-murah yo. Kira regane pira, Kang? Oh, sing ke 75.000 bae ke. Orang bisa kurang. Lah oke garis pas kowe. Golo kaya karo sapa. Ya, gadis bajingan yo. Nek ade kredit ora apa-apa, gua bisa setuju mari ngene yo. Nek sing pira? Oh, sing ke 50.000. Lorong temen. Ya wis nek aku cukup loro 40.000 bae ora apa-apa, gua dadi 80. Dewe yo sing cukup ora. Kepengin nek tapi enteni bojone yo duwe duit disit. Kayak yo pira sih dene cukup pira. Kaya ora beda karo nikah, ngenteni bojo pribadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepo sih dia pengantin. Mereka singkat kok singkat kok. Kulo nang tekan kok. Ya urung sih. Paling segala mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ya, iya. Iya. Keluarga wong papat 100.000. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul anu Rizal Zakatal Fitri hadihi ngasihi kirno fardolillahi ta'ala. Hajarrokallahu bima abaida wajalanahu laka tauran wa barakatahu laka bima abaida. Amin. Ya wis disik ya, jangan main pasang. Oh ya, sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat duit apa? Iya sih. Zakat lagi kok besar semuanya abot. Iya nyong mau narap duit tapi wis nempur akeh. Jadi sisan karung berzakat. Oh iya wis yo bercek kan. Iya. Ano? Ya kan? Pikir apa? Mau sambas loh. Apa maning kang lah? Rumah itu urusan dengan banak bujo. Ya orang beda karo nyong lah. Terus cakep jadi oleh itu dari semene ya. Zaman siki mau zakat pada milih duit ya merga lebih praktis kan. Jadi yang penting kan pas karo ketentuan nih. Wong siki beda karo wong kebiyen. Milih sing karo gampang. Ya nek ana sing lebih praktis kenapa dadekan bulan sing repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene yuk. Ya bisa Kang. Ya. Langsung deh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul an ukhrijal zakatul fitri hadihi nganasi bangun fardillah ta'ala. Acara apa lima apa dah macam Kang, iya berasa 20 kilo patang kok. dibantisit ya. Berasa kurang yuk. Kurang bisa deh Kang. Ya belum sih. Lumayan ya. Usahaku nyong nempur udah bapak hau. Timbangannya ya pas. Jajal
Oh iya, iya. Mungkin di budget yang ini berasa kurang yuk. Lah kilo ken kurang ke priwe wingi nang toko ditimbang nang omah ya harus ditimbang apa lo kan timbangan toko kalau timbangan omah bodol Kena orang ngetatan kok. ora mungkin jalan untuk delok lho Kang Gandeng Pak Dikin bisa ngakui kesalahannya. Jangan lupa ngapura karo warga dan jangan lupa ngapura karo Gusti Allah. Nang sing penting Pak Dikin janji arep orang ngakui perbuatannya mati. yang ngira ana sing ra beres nambah nempur umure bapak kau tahun-tahunan dan neng timbangane belum bodol Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sekolah di mana? Ya, guys. Kurang apa sih? Ya bukan baik. Alhamdulillah. Lah sandangan sing gori kali nih, Pak. Pas segini ada kilo cukup untuk saja. Dekat-dekat mau sedikit lah. Ini kan puasanya. Para gue mau kena berikan. Ingat mau kena ada kerampak. Kita wis lagi sang cukup, Pak. Yang penting gak ada kalian bersyukur. Jadi anak lebih penting. Ya, oke. Teman-teman, setelah melihat video tersebut, tugas yang teman-teman harus selesaikan studi kasus pada film ini adalah yang pertama adalah pesan dan nilai apakah yang hendak disampaikan dalam film tersebut. Itu perlu dicatat, teman-teman. Yang kedua, sikap apakah yang dapat ditiru dan yang harus ditinggalkan dalam film tersebut. Mengapa demikian? Yang ketiga adalah jelaskan bagaimana sebaiknya mahasiswa menyikapi situasi dan kondisi yang ada dalam film tersebut. Yang keempat, apa yang akan mahasiswa lakukan bila hal demikian terjadi pada diri Anda sebagai mahasiswa, keluarga, atau rekannya? Jawablah dan sertakan alasannya. Silahkan dipahami dulu. Nomor 1, pesan dan nilai apa. Yang kedua, sikap apa yang perlu ditiru dan ditinggalkan dalam film tersebut. Yang keempat, sebagai mahasiswa menyikapi situasi tersebut sebaiknya seperti apa. Yang keempat, sebagai mahasiswa bila hal demikian terjadi pada diri mahasiswa, keluarga, dan rekan, apa alasan yang hendak dijawab. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, dan pertanyaan itu harus segera dijawab secara individu. Dan ingat, selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.